Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu tak terhingga. Pimpinanmu, penyertaan-Mu yang ajaib menuntun setiap kami Tuhan. Sampai saat ini, sampai sekarang ini, pertemuan pada malam hari ini, curahan kuasa berkat-Mu menyertai setiap kami semua. Kami syukuri, terima kasih. Hanya nama-Mu yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Engkau siapkan pada malam hari ini. Biarlah kami dengan sejenak untuk merenungkan firman Kristus yang telah Engkau taburkan di tengah-tengah hati pikiran kami semua. Kami syukuri, terima kasih. Dari awal sampai akhir penyertaan-Mu menyertai kami dengan ajaib. Syukur kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Amin. Silakan duduk, silakan duduk. Shalom. Apa yang kita rasakan, kita makin merasa intim. Amin. Karena dengan segala rahmat tamahnya dari Pak Freddy, kami bersyukur, kita bersyukur, terima kasih untuk semua hospitality-nya yang baik. Terima kasih untuk kesempatan, pada semua kesempatan yang baik ini kita bisa bersyukur. Bapak Ibu sekalian, biarlah pada malam hari ini sebuah renungan sharing firman kita sama-sama untuk renungkan. Tujuan hanya satu, supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Amin. Tidak lain seperti apa yang saya ketahui sewaktu kita diskus secara intern dalam tim ini, sedikit intro saja. Tahu-tahu panitia menentukan, nah ini tema yang baik, bebas memilih. Wow, saya berpikir, saya nggak pernah pikirkan itu, tetapi saya pikirkan ulang, baik juga. Nah, inilah sekalian tema pada malam hari ini yang kita ingin renungkan bersama-sama. Begitu indah, begitu penting, yaitu di dalam jiwa, pikiran yang Tuhan pimpin untuk setiap anak-anaknya ini, untuk disempurnakan di dalam Dia. Amin. Kita tidak cukup seperti banyak hamba Tuhan yang mengatakan, kita berkumpul, kita memuji, kita percaya nama Tuhan tadi yang sudah dinaikkan. Apakah titik levelnya sudah sampai sekian aja? Tentunya tidak, Bapak Ibu sekalian. Tadi kesaksian dari Pak Budiman mengatakan tiap hari merenungkan firman Tuhan. Tiap hari merenungkan firman Tuhan. Memang itulah jalan yang paling tidak ada jalan pintasnya, yaitu untuk lebih mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena memang firman Allah, firman Tuhan itu adalah tidak lain adalah siapa? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mulai untuk renungan pada malam hari ini. Bebas memilih. Ini di dalam dunia waktu kita kalau bicara dengan pihak orang lain pun pertanyaan pasti timbul. Kenapa Tuhan kok tidak membuat manusia gampang-gampang saja percaya Tuhan Yesus sudah beres, sudah nggak ada masalah-masalah dosa, masalah-masalah sampai rumitnya dunia ini seperti sekarang ini, apalagi dengan medsos, IT teknologi, AI dan semuanya membuat kita nih bukan bagaimana ya, bukan di dalam satu artinya satu pikiran yang jelas, tetapi kadang-kadang kita terjebak dalam satu situasi serba membingungkan karena inputnya begitu banyak, karena itu semua serba mengalir ini semua. Nah, di tengah-tengah inilah jiwa pikiran kita sangat menentukan. Untuk itu makanya bebas memilih. Apakah ini pilihan Tuhan yang begini? Memang renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tidak lain, kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dalam Tuhan. Berapa tahun? Ada yang 10 tahun? Saya kira pasti banyak. 20 tahun bahkan, atau lebih. Atau bahkan juga baru. Tetapi ini semua adalah proses. Ini semua yang
jalan yang perlu kita lalui semuanya itu. Maka itu di semuanya perjalanan hidup kita ini, kita awasi diri kita yang baik. Karena itulah ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita semua, untuk bagaimana tune in di dalam Tuhan ini untuk kita lalui. Lalu Tuhan mengatakan begini, Kejadian tidak terkutip di sini karena waktu. Kita tahu Tuhan menyediakan satu fasilitas yang begitu baik. Nah, ini jawaban bagi orang-orang di luar yang sering bertanya. Kita Kejadian mengatakan apa? Di Taman Eden itu semua sudah tersedia. Semua pohon-pohon boleh dimakan dengan kata-kata bebas. Bebas memilih memakan. Tetapi ada satu hal, yaitu buah dari pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik jangan dimakan. Nah, inilah rambu-rambu, inilah persiapan Tuhan, inilah apa? Kalau bahasa kerennya infrastruktur yang Tuhan sudah siapkan bagi umat manusia yang Dia ciptakan, yaitu manusia pertama Adam. Sudah diberikan semuanya, tetapi dengan rambu-rambu. Karena begini, Tuhan juga tidak mau menginginkan manusia itu diciptakan seperti robot. Jadi inilah intuisi manusia, yaitu pikiran, jiwa maupun perasaan ini, biarlah bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan yang di Taman Eden. Nah, kita tahu story-nya semua, karena melanggar, jatuh, dan akhirnya disebutkan seperti warning-nya Tuhan, kalau memakan buah dari pohon yang pengetahuan baik dan jahat itu, matilah engkau. Inilah istilah Alkitab yang katakan mati bukan seperti apa yang secara jasmania ini yang disebut, tetapi mati itu adalah hubungan yang terputus manusia dengan Tuhan. Karena hembusan nafasnya itu yang membuat manusia hidup itu. Karena pelanggaran inilah hubungan secara rohani terputus dengan Tuhan. Itu perjanjian yang paling awal. Berjalan terus secara histori kita tahu akhirnya apa? Masuk ke dalam perjanjian baru. Tidak lain Efesus, Rom mengatakan begitu banyak, yaitu apa? Diwujudkan, yaitu semuanya itu di dalam Kristus sudah disiapkan untuk keselamatan itu. Maka itu sebelum dunia dijadikan, bahkan predestinasi itu, jangan lupa, predestinasi itu bukan seolah-olah Tuhan langsung kepada kita, tetapi Tuhan sudah menyiapkan, yaitu siapa? Sang Kristus yang lahir di dunia, mengambil rupa manusia yang sudah disiapkan semuanya ini untuk barang siapa. Seperti Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu barang siapa percaya kepada anaknya yang tunggal ini akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kalau kita merenungkan ini, Kejadian dengan perjanjian yang baru ini, semua sama. Tuhan yang proaktif, Tuhan yang menyiapkan, Tuhan yang menyediakan semuanya ini. Nah, disinilah pilihan ini menentukan sekali. Nah, itulah wujud dari apa yang menjadi tema pada malam hari ini. Jadi bebas memilih dalam arti sebetulnya freedom to choose. Tetapi saya pikir-pikir lebih tepat seharusnya freedom to respond. Panggilan Tuhan itu kita responnya bagaimana? Itu yang sangat menentukan. Jangan seperti Adam, ya kan? Jangan seperti orang yang di luar Kristus dan semuanya itu. Dan akhirnya ada satu kata lagi yang sangat menentukan. Bukan sekedar dipanggil untuk merespon, tetapi akhirnya siapa yang dipilih. Ini adalah renungan pada malam hari ini yang kita akan saksikan. Namun sebagai penekanan, kita harus ketahui, mari kita sama-sama belajar. Alkitab itu bukan sekedar seperti buku duniawi, buku pengetahuan, buku yang dengan pengetahuan secara jasmania begitu, tidak. Maka itu berulang kali Tuhan Yesus mengatakan seperti ini sebagai pendengar. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata-kata harus ini menjadi titik sentral dari perkataan ini. Karena kalau yang namanya harus,
Ada pilihan lain? Ya mau nggak mau. Boleh nggak dengan alternatif lain? Boleh nggak dengan cara berpikir yang lain? Tentu kita tahu ini semua adalah penekanan Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu yang ketemuan itu. Juga di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan gini, perkataan yang ku katakan, yaitu firman Kristus. Setiap perkataan yang diucapkan itu adalah roh dan hidup. Nah, bayangkan Bapak Ibu, akulah tadi itu yang Pak Budiman tadi katakan, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Ini hal yang aneh bagi orang-orang luar yang tidak percaya. Aku roti dari surga misalkan. Akulah terang, akulah hidup. Ini semuanya ini hal-hal yang sifatnya rohani. Tidak ada yang sifatnya jasmani. Bahkan kalau digambarkan lebih lagi, daging itu sama sekali nggak berguna. Karena tujuan Tuhan tidak lain menciptakan manusia ini untuk menyempurnakan dan dia membawa ke dalam kekekalan ada, dan yang hanya di dalam roh itulah yang kekal. Nah, maka inilah hal-hal rambu-rambu yang Tuhan Yesus sudah tekankan berulang kali dalam hal maupun Paulus dan lain. Seperti apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, bukan. Masalah damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang dipimpin oleh roh. Wow, puji Tuhan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan dengan baik-baik. Bahkan Amsal 25 ayat 2 mengatakan begini. Ini Passion Translation. God conceals the revelation of His word in the hiding place of His glory. Jadi kemuliaannya Tuhan disimpan, ditutupi, konsil, disimpan untuk kita supaya mendapatkan pewahyuan. Istilahnya begitu ya. Nah, but the honor of kings is revealed by how they thoroughly search out the deeper meaning of all that God says. Puji Tuhan. Jadi kita ini raja-raja kecil ini tidak lain maksud adalah kita orang-orang yang percaya, ya kan? Tugasnya apa? Memiliki kemuliaan raja ini, yaitu untuk mendapatkan wahyu bagaimana kita secara teliti, meneliti, menggandrungi ini istilahnya mungkin apa? Deeper meaning, yaitu maksud yang terdalam di dalam semua apa yang tertulis itu, apa seluruhnya yang Tuhan firmankan itu. Puji Tuhan. Maka itu tidak dengan gampang-gampang gitu saja. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kita semua menjadi apa? Muridnya. Bukan sekedar pengikut aja. Tidak cukup dengan pengikut, muridnya. Itu untuk apa? Search out. Untuk semuanya ini kita coba mencari melalui firman-Nya ini satu-satunya jalan yang supaya kita bisa meneropong, bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Puji Tuhan. Nah, atas dasar itulah kita sekarang mulai berpikir. Banyak firman Tuhan yang mengatakan begini, kalau sudah kita ini diberikan bebas memilih, tetapi tergantung dengan respon kita gimana. Nah, ayat yang lain mengatakan begini, seperti Amsal juga. Jadi kita melihat jalan lapang lurus, tetapi ujung-ujungnya maut. Ya, kita tahu semuanya. Inilah rambu-rambu yang perlu kita lihat. Apalagi Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius 7 mengatakan apa? Jalan yang lebar, yang terbentang itu menuju ke kebinasaan. Jalan yang kepada hidup, cuma nanti dilihat Matius 7 itu apa? Sempit dan perlu perjuangan. Yang Indonesia perjuangan itu saya kira tidak tepat. Bukan oleh karena kekuatan kita untuk kita memperoleh keselamatan kehidupan itu, bukan. Very few to find it. Jadi hanya sedikit orang yang menemukannya. Nah, inilah privilege kita. Bagaimana kita betul-betul tune in di dalam Tuhan untuk kita terus bersama-sama dengan Dia dengan baik. Ini semua kita udah baca tadi, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, terbetik satu ayat selain itu tidak lain apa?
Sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hal yang sesimpel seperti apa kita pikirkan. Nah, apa? Artinya apa? Kalau sudah dipanggil, itu masih ada prosesnya sampai akhirnya dipilih. Ya kan? Jadi tadi di bus, waduh penuh sukacita, semuanya nyanyi-nyanyi, semuanya bernostalgia. Bahkan dari sempat cerita-cerita rekan kita juga ada ngomong, oh Bandung bagi dia sudah gak asing lagi. Saya tanya kenapa? Waktu mudanya itu memburu pacar itu sampai ke Bandung. Jadi apa hal dengan Bandung? Wah, puji Tuhan, luar biasa. Makanya Bandung ini kita kalau sering datang ini makin romantis gitu rasanya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini terbetik dari mana? Matius 22 ayat 14. Coba kita belajar untuk merenungkan. Tadi dikatakan apa? Supaya kita merenungkan, supaya kita menyelidiki, supaya kita mengetahui apa maksud satu persatu firman Tuhan yang ditaburkan itu. Nah, kenapa? Nah, coba kita lihat Matius 13:23. Ini saya mungkin dulu juga pernah sharingkan, ya kan? Yang ditabur tanah yang baik itu apa? Hati manusia. Amin. Ini bukan sesuatu tempat gitu. Hati yang dimaksud, yaitu orang yang mendengar firman Kristus dan mengerti. Nah, itulah ia akan berbuah. Wow, puji Tuhan. Ini definisi berbuah. Dalam hal banyak, berbuah itu ada at the first place, yang paling pertama, yaitu sewaktu mendengar, mengerti. Dari kita punya jiwa, pikiran, motorik kita ini sudah disusupi dengan pengertian firman yang baik. Itulah yang dimaksud oleh firman berbuah. Bahkan di sini dikatakan 160-30 kali. Tidak menjadi masalah. Banyak sedikit tidak menjadi masalah. Yang penting ini multiplikasinya. Amin. Kita sering bicara soal multi. Sebetulnya arti sesungguhnya mulai dari sini dulu. Barulah tadi katakan dulu, misalkan saya dengan tim aktif ke Jawa Tengah, baik ini semuanya aktivitas ini baik, tetapi segalanya percaya dimulai dari otak, pikiran, jiwa kita. Makanya Pak Dirsang sering mengatakan tujuan iman kita sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 9. Tujuan firman iman kita yang terakhir itu keselamatan jiwa. Amin. Amin. Roh bilang penurut. Sekali Tuhan kasihkan roh ini penurut. Yang paling bermasalah, yang paling banyak kepo-keponya itu, kalau bahasa kerennya, itu otak kita, pikiran kita, jiwa kita ini loh, yang perlu benar-benar kita bina terus dengan baik, supaya ini semua selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan, Tuhan yang katakan, supaya kita bertumbuh. Lain hal 2 Petrus 3 ayat 18. Ini ayat adalah ayat tulisan Petrus yang paling akhir. Gini, Bapak Ibu tolong tidak usah nyatet. Ini bahan ada di panitia, nanti bisa di freeload kemana-mana ya. Jadi ini adalah tulisan Petrus yang terakhir. Biasanya kalau pesan terakhir penting kan? Ya. Paling penting ya. Orang mau meninggal, titipan pesan kata-kata yang wah, itu yang benar-benar yang paling dipegang, khususnya kalau kita secara duniawi banyak soal warisannya kemana, misalnya, ya. Nah, itulah titipan. Nah, ini Petrus yang menyampaikannya begini: bertumbuhlah dalam kasih karunia. Kita harus pahami di dalam Tuhan, di dalam Kristus ini, itulah kasih karunia, karena Dia ini sang kasih karunia. Tidak ada jalan lain, bukan kekuatan kita, bukan kebolehan kita, tidak ada di dalam ini. Makanya bertumbuhlah, kata-kata bertumbuh ini menjadi penekanan, karena itulah penekanan Petrus, sang rasul yang dapat revelation dari Tuhan. Kita perlu bertumbuh. Nah, inilah jeda antara dipanggil dan dipilihnya ini, kemana kita berjalan.
Tidak lain di sini adalah kita perlu bertumbuh sesuai dengan tadi Matius 13 yang mengatakan yang mendengar firman Kristus, membacanya, mendengarnya, dan akhirnya bertumbuh menjadi 100 kali apapun. Itulah semua ciri-ciri apa yang Tuhan inginkan semua kita supaya bisa bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Dan apalagi dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bukan yang lain, bukan tokoh-tokoh yang lain. Jangan terkecoh. Semuanya ini, Galatia mengatakan semuanya ini gambaran tentang apa? Kristus. Galatia 3 ayat 16 mengatakan apa? Kita kan sering ngomong, loh, kita ini keturunan Abraham loh. Kita punya andil apa? Janjinya Abraham. Amin. Karena di dalam Kejadian itu sudah banyak mengatakan ya, keturunanmu ini sebagaikan bintang maupun juga dengan pasir di laut itu semuanya akan mendapatkan berkat dari Abraham itu. Tetapi Galatia 3 ayat 16 tidak tertera di sini dikatakan yang dimaksud keturunan Abraham itu tulisannya bukan keturunan Abraham, tidak, keturunan Abraham tok, satu tok. Terus dikatakan ayat selanjutnya, yaitu siapa? Kristus. Wow. No other way. Kita perlu fokus kita ini seluruhnya itu pengenalan akan Tuhan, yaitu 100 kali 60 30. Nah, biarlah pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak setiap kita yang makin dewasa, makin bertumbuh ini. Saya mengingat dulu sewaktu pertama kali untuk percaya Tuhan melalui full gospel saya. Dulu dari tahun berapa? 84. Udah lama. Nah, perjalanan saya mungkin kalau boleh saya saksikan sedikit. Saya mengejar dengan segala akal budi apa yang saya pikirkan baik, mengumpulkan hamba-hamba Tuhan pertemuan sampai di stadion utama JDN itu semuanya wah getol-getolnya itulah menjadi menjadi tujuan yang begitu utama bagi saya itu untuk mengumpulkan seolah inilah persatuan gereja. Nah, padahal kalau sekarang kita ingat ini sebagai intermezzo aja. Yohanes 17 kesatuan itu artinya kesatuan relationship Yesus dengan Bapa ini satu. Makanya pemahaman inilah yang supaya kita pun memiliki pemahaman ini untuk kita bersatu. Kalau kita aneka ragam tidak menjadi masalah. Ini hari yang dari Jakarta hitam semua, terus di sini ada yang pakaiannya lain, silakan. That is the beauty of the variety. Ini semua adalah hal yang baik, tidak menjadi masalah. Tetapi satu pemahaman mengenai Bapa dan Yesus, itulah yang menjadi inti sebenarnya Yohanes. Nah, itulah sedikit intermezzonya itu. Jadi kita semuanya ini perlu di dalam fokus yang Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan. Jadi bukan sekedar aktivitas baik, tidak menjadi masalah. Itu yang saya banyak sudah lakukan semua rekan-rekan dengan semua giat maupun juga semuanya itu. Nah, lebih daripada itu, Tomang Chapter belakangan ini sekarang sudah ada satu slogan. Slogannya gini, don't play anymore. Ya, saya kira udah pernah dengar ya. Jadi jangan main-main istilahnya gitu loh. Kenapa? Usia kita ini makin tambah loh. Tadi Pak Budiman mengatakan kita ini kalau tiap hari ini besok bersyukur, lusa bersyukur. Nah, ini artinya kita ini mau kemana ini? Everything depend on Him. Amin. Untuk itu kita benar-benar harus kita memakai waktu yang baik ini. Bukan saja dipanggil, tetapi apa? Dipilih juga. Nah, beranjak dari situ, makanya inilah ayat yang tadi sudah kita gandrungin. Contohnya banyak, perumpamaan Tuhan tuh kasihkan banyak. Lukas 19. Ini saya hanya mengutip yang penting-pentingnya karena ini cukup panjang dan waktu. Ini kan ingat, ada mina kan. Tuhan mengatakan, aku punya kekayaan, aku berikan. Setiap orang gimana? 10 orang itu satu mina itu. Ya, ingat ya. Mina itu dalam bahasa itu adalah apa? 100 dinar. Itu kira-kira 4 bulan punya gaji. Nah, itu dititipkan. Nah, jangan diartikan ini menyangkut soal uang. 钱不是
不是钱的问题。Alkitab tuh nggak ada masalah betul-betul secara fisik soal uang. Tadi dikatakan apa? Yaitu semua ini ada perkataannya di dalam roh yang hidup itu, ya kan? Bahkan apa? Daging sama sekali nggak berguna. Nah, coba kita renungkan untuk kita mendapatkan interpretasi. Tidak lain, yaitu tadi kembali mengenai pengenalan Tuhan Yesus itu. Dipesankan, sudah saya kasih satu mina. Sewaktu aku datang, perhitungannya itu, ini perhitungan mina ini. Apa yang terjadi? Inilah hal yang penting untuk kita pelajari. Dari semua 10 orang yang dihitungkan, terakhir ada ini yaitu orang yang ketiga, dia bilang ini loh, minanya Tuhan menyimpan yang saya simpan dalam satu tangan. Kalau artinya minanya adalah pengenalan Tuhan, dan yang dapat satu ini disimpan dibungkus satu tangan, itu kira-kira ibaratnya gimana? Oh ya, saya ikut aja. Oh ya, saya dengar nama Tuhan, percaya. Saya kadang-kadang memikirkan, jelas, cuma pikirkan Bapak Ibu sekalian. Saya cinta dia, saya percaya dia, saya dekatnya kayak gimana? Gimana untuk mewujudkan semua perkataan kita itu? Gimana? Pernah nggak kita pikir sebenarnya apa? Tidak lain yaitu dengan cara sewaktu kita benar-benar secara pribadi mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih, baru kita tahu, oh dia ada di dalam aku. Kalau perjanjian lama mengatakan aku menanti-nantikan dia, oh dia sekarang udah ada. Nah, inilah hal-hal yang mempertumbuhkan kita ini. Lebih mengenal, tidak lagi hanya terkecoh dengan hal yang itu. Saya waktu masa kesulitan, berapa ya, 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, sampai saya itu punya mentor satu orang Singapura, ya. Sampai saya teleponin, tolong dong doakan. Yang saya pegang tahu ayat mana? Yesaya 41. Yaitu apa? Kalau engkau jalan di atas api, jangan khawatir, tangan Tuhan akan memimpin, mengangkat. Wah, oke, good. Aku inilah yang nanti. Kalau saya pikir sekarang, we have to be sure, bukan lagi menanti. Dia ini sudah memegang tangan kita. Amin. Dia sudah memimpin hidup kita. Amin. Kita sudah bukan hal yang diharapkan begitu. Karena everything Tuhan itu sudah menyediakan bagi kita. Nah, contoh kembali ke sini. Apa yang terjadi kalau yang dikasih satu mina ini dibungkus oleh satu tangan? Ya artinya apa? Ya seperti tadi Amsal. Dia tidak memiliki waktu, dia tidak memiliki kehendak untuk mengenal dia lebih dan lebih. Hanya dibungkus saja dan dikembalikan. Bahkan kalau ayat yang lebih detail katakan, Tuhan itu jahat. Karena Tuhan itu tidak menabur tapi ingin menuai dan sebagainya ini itu. Nah, apa yang terjadi? Berikanlah itu kepada yang punya 10 mina itu. Itulah sikap Tuhan. Kalau kamu memang tidak bertumbuh, ya ini akan diberikan kepada yang punya 10 mina. 10 mina terus sampai pelayannya ngomong, loh, dia kan sudah punya 10. Ya nggak apa-apa. Yang sudah terima, biar terima lebih banyak lagi. Wow. Amin. Puji Tuhan. Sewaktu kita benar-benar ada di dalam Tuhan, inilah istilahnya apa? Kelimpahan di dalam Tuhan itu akan kita alami semua. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan itu sungguh baik sekali dia. Itulah. Nah, jangan sampai dikatakan di sini semua ini seteruku ini. Wow, bunuhlah mereka. Artinya bunuh itu ya di cut off. Ya terus seperti tadi dikatakan hubungan terputus. Ya udah binasa. Tidak ada hidup yang kekal dan ini adalah contoh-contoh perumpamaan yang perlu kita simak dengan baik untuk kita tahu bagaimana kita sejalan pertumbuhan kita ini bersama dengan Dia. Contoh lain banyak, ini salah satu lagi. Nah, ini bicara soal talenta. Ini lebih hebat lagi. Talenta, tahu berapa satu talenta? Satu talenta itu kalau kita search 6.000 dinar. 6.000 dinar itu saya pernah hitung-hitung
kira-kira bisa 20 tahun punya gaji rata-rata orang bekerja. Ini bobotnya sangat berat sekali, ya kan? Nah, ini juga demikian. Ada yang dikasih 10, ada yang kasih 5, ada yang kasih 1. Nah, inilah Tuhan yang titip-titip setiap kita untuk kita semua bertumbuh di dalam Dia, pengenalan kepada Dia itu. Nah, apa yang terjadi untuk cut the long story short, kita kembali kepada contohnya ini ada selalu yang tinggal 1 ini loh, ya kan? Nah, di sini dikatakan apa? Hamba ini menggali lubang, disimpan di dalam tanah itu. Apa yang terjadi? Seperti apa yang di sini? Lalu menyembunyikan itu. Nah, ini loncatan dengan ayat 28 ini. Berikanlah kepada yang sudah memiliki 10 talenta itu. Kembali Tuhan itu sangat demen, syukur kepada orang yang mengenal Dia lebih dan lebih itu. Maka diberi, ditambah terus itu. Nah, apa yang terjadi? Campakkan hamba yang tidak berguna ini loh. Ini semua yang udah dipesan ini, udah diberikan nih orang yang sudah di dalam lingkup Tuhan apa belum? Coba pikirkan. Pasti sudah. Jangan kira nih orang luar yang tidak percaya. Bukan. Ini pesuruh-pesuruh dalam lingkup Tuhan. Dia bagi-bagikan begini. Tetapi apa yang terjadi beda-beda. Nah, jangan sampai terperangkap ke dalam situasi seperti apa yang dikatakan ini. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah kita melihat dari situ semua, kita tahu. Nah, apa? Coba kita melihat secara renungan. Kalau tadi ayat itu menggelitik saya begitu banyak, yaitu dipanggil, terus ada istilah lagi dipilih, bahkan dengan kata-kata apa? Sedikit loh yang dipilih. Ingat ya tadi ya. Nah, itu terkutip dari mana? Kan tadi dari Matius 22. Nah, mari sekarang coba kita teliti apa perumpamaan Matius 22. Bapak Ibu, saya ingin mengajak, ini interesting. Jangan boring soal waktu atau apa, tetapi coba kita renungkan baik. Nah, dari renungan ini mengenai perjamuan kawin anak domba, ya, yang disinggung di sini. Dikatakan dari awal, hal kerajaan surga seperti perjamuan kawin anaknya. Perjamuan kawin itu hal kerajaan surga. Perkawinan ini diadakan dengan anak domba itu. Yang menyuruh hambanya memanggil orang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Ini orang pertama yang dipanggil itu siapa? Orang-orang sekelilingnya, sebangsanya dia. Orang siapa ini yang dimaksud? Orang Israel, orang Yahudi. Lalu apa yang dijawab dengan mereka? Oh, tidak mau orang-orang itu datang. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya. Nah, inilah macam-macam alasan. Ini banyak kita temukan dalam pelayanan, dalam apa? Oh, sorry, thank you, oke, gini gitu. Nah, inilah kira-kira begitu, ya kan? Dan akhirnya sampai berontak orang-orang yang diundang itu. Mungkin bosan, kayak mungkin yang menjadi muak bagaimana membunuh yang pesuruh-pesuruhnya itu disiksa. Nah, inilah menggambarkan orang-orang Yahudi yang begitu memberontak. Tadi Pak Budiman katakan apa? Sampai disalib, walaupun dia sejuta kebenaran, tetapi tetap akhirnya ya ini terjadi ini. Jadi dibunuh. Nah, inilah apa yang terjadi. Ayat ke-7 penting sekali. Maka murkalah raja itu menyuruh pasukannya ke sana dan membinasakan mereka semua. Dengan apa? Membakar kota mereka. Jangan lewatkan ayat ini, hanya lewat begini aja Bapak Ibu. Renungkan baik-baik. Apa yang dimaksud di sini dengan murkalah raja menyuruh pasukannya dan membakar kota mereka. Kota mereka itu kota mereka sendiri. Bukan kota-kota biasa, kota mereka. Mereka itu siapa yang diundang itu siapa? Ya orang-orang Israel. Kalau bicara soal kota, wakil kota yang terbaik, yang paling menjadi mercusuar itu siapa? Kalau bukan Yerusalem. Itulah dibakar Yerusalem, di bumi hanguskan. Nah, coba kita teliti lebih lanjut ayat ini. Ini terdetik dari Passion Translation sendiri yang mengatakan demikian.
Jadi infuriated the king, so he sent soldier to execute, untuk melaksanakan apa? Membakar kota mereka to the ground. To the ground itu artinya apa? Semua meratakan semua kota. Ini memang nubuatan Tuhan Yesus sendiri dan yang akhirnya digenapi karena dihancurkan itu. Penjelasannya, nah ini penting sekali. That is the fulfilled by the Roman prince Titus, yaitu yang later on dia menjadi emperor Roma, menjadi kaisar Roma itu. Inilah apa? Peperangan orang Romawi di zaman kapan? Zaman 60 sampai 70, 3,5 tahun yang meruntuhkan Yerusalem, membinasakan Yerusalem, membumi hanguskan Yerusalem. Nubuatan Tuhan Yesus inilah terjadi dengan semua perumpamaan ini semua yang diuraikan di sini. Murka, membinasakan pembunuh-pembunuh, orang yang pemberontak semua di Yerusalem itu, dan membakar kota mereka itu. Wow. Inilah yang dimaksud. Inilah Tuhan Yesus memperkatakan ini sewaktu dia masih hidup. Tahun berapa? Kira-kira 30-an. Ini nubuatan terjadi peperangan untuk di dalam Yerusalem tahun berapa? Tahun 70. Nubuatan inilah yang akhirnya benar-benar digenapi karena dihancurkannya Yerusalem itu sampai di bumi hanguskan semuanya itu. Nah, dari sini kita tahu yang dimaksud perkawinan, perjamuan kawin anak domba itu, yaitu berhubungan dengan terjadinya ini. Dengan murkanya itu, bangsanya sendiri dibakar, di bumi hanguskan, bahkan memakai tentara Romawi untuk membinasakan Yerusalem itu. Itulah hal yang terjadi itu. Apa yang terjadi kemudian? Ini kan tadi ayat 7, ayat 8, sesudah itu, right away after that, dikatakan apa? Perjamuan kawin telah tersedia. Ini artinya perjamuan kawinnya tetap berlangsung kan? Berlangsung. Tetap berlangsung, betul, yes. Dan bahkan dikatakan ini, panggillah apa orang-orang yang tidak layak. Ayat 9 seterusnya mengatakan ke persimpangan jalan, undanglah setiap orang. Nah, setiap orang. Ini ayat selanjutnya dan dikatakan yang baik dan yang jahat. Ini siapa yang diundang ini? Siapa yang diundang ini? Kalau orangnya sendiri sudah memberontak dan akhirnya di bumi hanguskan gitu, terus ini giliran siapa yang dapat undangan ini? Kita ini, amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Kemurahan Tuhan. Kita ini orang-orang dari simpangan jalan ini. Kita ini orang-orang yang baik dan yang jahat. Inilah apa? Kasih karunia Tuhan. Amin. Dia tidak memilih kita siapa baru oke dilayakkan, tidak. Yang baik, yang jelek, semuanya dipanggil. Dan akhirnya inilah sampai penuhlah ruangan perjamuannya itu. Jadi itulah kejadian ongoing dari awalnya sampai sekarang ini. Bagi kita ini yang bukan bangsa Yahudi, kalau Roma itu mengatakan apa? Kita ini bekas apa? Cangkokan dari pohon zaitun itu. Itulah kita. Itulah kasih karunia Tuhan. Dia tidak memilih-milih siapa lagi untuk membagikan semuanya undangan kepada kita semua. That is up to this level yang kita sering dengar dan yang sering kita tahu, dan supaya kita jelas. Next point is that is the most crucial point. Ini perumpamaan interesting sekali supaya kita juga merenungkannya baik-baik. Ayat 11 terusnya, ya kan? Setelah perjamuan itu ruang penuh, raja masuk dan bertemu dengan tamu-tamu, melihat seorang. Apa yang terjadi? Tidak berpakaian pesta. Kalau saya tanya ibu-ibu, ada nggak yang mau pergi kalau makan itu nggak berpakaian pesta? Saya kira kok jawabannya nggak mau, pasti maunya pakaian pesta yang baik, dandannya apa segala macam. Yes, that is exactly apa yang di sini, ya kan? Nah, apa yang terjadi di sini, perhatikan yang baik.
ia berkata, hai saudara, bagaimana masuk tidak mengenakan pakaian pesta. Wow, ini sangat ditegur satu orang ini yang tidak berpakaian pesta. Nah, terus akhirnya setelah ditanyakan itu dijawabnya apa? Tetapi orang itu diam saja. Bapak Ibu, saya ingin minta pendapat. Apa yang dimaksud di sini dengan diam saja? Apa kemungkinan sikap yang berdiam ini? Menurut saya ada dua. Ya, satu, ya nggak tahu apa-apa. Ya, istilah kalau kerennya ini blow on gitu. Jadi diundang, udah ada undangan pernikahan perkawinan, tapi datangnya misalkan bajunya yang lancai-lancai, ya, yang biasa-biasa. Ini ditemukan oleh rajanya. Loh, kok kayak begini? Kok kamu bagaimana masuk? Kok bisa dengan tidak pakai pakaian ini? Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau sikapnya diem, itu artinya apa? Walaupun sudah tahu ini adalah perjamuan perkawinan. Masa bodoh? Saya nggak percaya kalau raja itu mau mengadakan pernikahan dengan ini tamu-tamunya semua ini. Kita nih jemaatnya ini menjadi apa? Mempelainya dia ini. Dia pikirnya masa gitu, enggak lah. Saya dengan baju biasa aja datang lah. Walaupun sudah tahu undangan itu undangan perjamuan pernikahan. Nah, dua kemungkinan ini saya harapkan semuanya yang ada di sini, kalau yang masih belum memahami, jangan tergolong-golongan yang kedua. Amin. Bahaya. Kalau yang sudah tahu tapi ignore, rebel, reject, tidak masa begitu ini itu. Apa yang terjadi di sini? Ikatlah kaki, campakkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. That is the end of the story. That is the end of the eternity. Inilah perumpamaan yang Tuhan inginkan. Kenapa? Bapak Ibu, saya pernah memikirkan kenapa kok begitu. Yohanes 1 ayat 1. Kalau Indonesianya itu mengenal, ya. Jadi Yohanes 1 ayat 10 kira-kira ngomong gini. Ini Sang Pencipta sudah datang, tetapi dunia tidak mengenal dia. Kata-kata mengenal, coba periksa dengan baik. Bahasa aslinya itu banyak yang sudah tahu kan? Apa? Tahu nggak mengenal itu? Ginosko. Ginosko itu penjelasannya adalah apa? Hubungan yang intim sekali. Bahkan satu penjelasannya itu kalau kita lihat strong explanation, intimnya sampai kayak apa? Hubungan seksual antara suami dan istri. Inilah keinginan Tuhan, supaya dikenal oleh dunia. Bukan hanya sekedar sekedar mengenal, tetapi mengenalnya itu sampai up to the highest level, up to the deepest level, up to the yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau Paulus mau dalam Roma 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasihnya dia. Nah ini loh, inilah namanya Ginesko ini. Matius 7, yaitu pasal yang terkenal. Enyahlah dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Nah, kata-kata mengenal ini, karena itu ada hamba Tuhan yang dengan mujizat menyembuhkan Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, pergilah, enyahlah. Yang dikatakan dengan kata-kata mengenal, benar juga. Ginosko juga, yaitu Tuhan tuh yang mau menginginkan tuh hamba itu benar-benar mengenal dia lebih dan intim. Dan sampai seperti digambarkan, hubungan secara intim seksual seperti suami istri, Bapak Ibu. Biarlah kita ketahui, how deep is your love? I don't know, one day maybe kalau nanti mungkin Lisa bisa nyanyi, how deep is your love? Supaya kita tahu, inilah maksud Tuhan yang begitu besar untuk setiap anak-anaknya ini. Terus bertumbuh sampai bersatu dengan dia. Wow, puji Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, yang artinya banyak yang dipanggil,
Jangan sampai kita tergolong banyak yang dipanggil, jangan sampai kita tergolong yang tidak dipilih. Maka itu kita perlu apa? Bertumbuh. Pengenalan itu tadi seperti mendengar firman Kristus. Wow, mengerti, yaitu 130, 60 tidak menjadi masalah. Tetapi inilah pertumbuhan seperti Petrus yang mengatakan pengenalan akan anaknya Yesus Kristus Juru Selamat itu yang menjadi semuanya cerahannya itu. Sampai titik ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita jangan apa? Jangan diam, ya, jangan diam. Ya, kalau blow on boleh, tetapi sekarang sudah harus apa? Di sini dikatakan apa? Sadar, kita paham, kita akui. Thank you Lord, thank you Jesus. You are all filled in me. We praise you, we adore you. Nah, ini tahu nggak? Kejadian pernikahan kawin anak domba ini membuat status kita dalam Tuhan apa? Menjadi mempelai. Perjanjian lama banyak diumpamakan kok selain Tuhan itu apa? Budaknya, hambanya, kata-katanya begitu. Perjanjian baru mulai timbul apa? Menjadi apa? Diangkat menjadi anaknya, sepekerjanya, ya kan? Sampai terakhir seperti apa nubuatan Tuhan ini, keinginannya itu, yaitu mengangkat kita semua menjadi apa? Mempelai. That is the highest level. Sudah nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. That is what we are today. Amin. Amin. Kita ini sudah menjadi mempelainya. Puji Tuhan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Do we know that? Apakah kita sadar mengenai makanya? Saya kok tergerak. Ayo kita sama-sama perkatakan, saya berpakaian pesta. Amin. 1, 2, 3. Saya berpakaian pesta. Sekali lagi. Saya berpakaian pesta. Supaya inilah apa yang tadi dikatakan ayat itu dipanggil karena kita berpakaian pesta dengan kesadaran kita mengenal dia bahwa dia ini sudah menjadi kekasih kita, sudah menjadi satu dengan dia, sudah seperti hubungan seksual sudah menjadi satu dengan Tuhan, sudah bukannya kita menanti-nantikan supaya kita ini apa? Kalau di dalam ketakutan, kalau kita di dalam bisnis, kita di dalam apa? Sudah there is no more fear among us. Amin. Karena dia ini sudah sepenuhnya kita sudah diangkat menjadi mempelainya dia. Supaya kita nggak diam dalam pikiran kita ini, supaya kita benar-benar ada di dalam betul-betul stay on the tune di dalam perjalanan itu. Nah, coba kita lihat apa yang Paulus katakan. Rahasia ini besar, yaitu apa? Hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini loh firman katakan itu. Yaitu apa? Suami harus mengasihi istrinya. Benar. Well, pelajaran saya setelah saya mengenal ini, I don't know, that is my feeling. Saya lebih mengasihi nyonya saya. Artinya gini, bukan apa jualnya. Hubungan ini jadi kalau udah kita mengenal bahwa Tuhan itu sudah mengangkat kita menjadi mempelainya, apalagi suami istri di dunia ini. Yes, amin. Kalau ada apa-apa, cekcok ya sedikit tadi pun di bus, udah ini sebentar wah, gitu, amin. Kita ini punya kegairahan yang luar biasa. Karena kita tahu hubungan kita dengan Tuhan itu luar biasa, amin. Yes, puji Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan apa? Efesus 5. Rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus ini dengan jemaat. Sebagaikan suami ini harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Bahkan di sini dikatakan seperti apa? Kristus terhadap jemaat, yaitu anggota tubuhnya dia. Oh Tuhan. Kita sering ngomong the body of Christ. Amin. Kita gereja-gereja jemaat itu the body of Christ. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 2 ayat 19 mengatakan gini. Rombak baik Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Oh, ini perkataan tercengang semua sampai ayat selanjutnya. Masa ini baik Allah ini 46 tahun dibangun, masa 3 hari mau dibangun kembali?
Apa artinya 3 hari? Tahu nggak apa artinya 3 hari? Kebangkitannya dia itu 3 hari. Amin. Setelah di atas kayu salib dia bangkit. Itulah dia membangun jemaatnya dengan tubuhnya dia yang sudah dia bangkit itu. Amin. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Puji Tuhan. Inilah semuanya ini didirikan kembali. Jadi artinya baik Allah itu tubuhnya dia sendiri sudah ada. If we claim we are the body of Christ, itulah wujudnya bahwa kita ini sudah betul-betul in under His fullness, present within us. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Maka itu terakhir ajakan saya. Baik, kita sama-sama perkatakan supaya kita segar ya. Amin. Perkataan terakhir apa? Saya berbahagia pesta. Terus apa? Berbuah. Karena saya ingin mengenal lebih, dan inilah berbuah. Dengan berbuah ini apa? Sebab itu dipanggil, kita pun juga dipilih. Amin. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya berbahagia pesta. Berbuah, dipanggil, dan dipilih. Bagi diri Bapak Ibu sekalian, biarlah perlengkapan Tuhan menyertai setiap kita. Apa keraguan, apa kerinduan, apa beban pikiran saudara, jangan khawatir. Tuhan sudah sepenuhnya ada di tengah-tengah kita semuanya. Biarlah Tuhan sesungguhnya membimbing setiap hidup kita. Kita naikkan pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yes Lord, thank you Jesus. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas kiranya Tuhan akan memakai lebih hari lebih hari. Bapak Ibu diberkati semuanya. Saya kita ada di tempat ini semua dipilihkan, semua terpanggil. Tidak ada satu terlewat. Be strong in the Lord. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. God bless you all.